Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Isal Hakim dengan NIM 2331407111074 dari kelas T4C. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama adalah apa itu kriptografi? Kriptografi adalah proses mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, yaitu ciphertext tanpa kunci tertentu. Lalu di sini saya akan menjelaskan nanti atau mempraktekkan menggunakan kriptografi simetris atau bisa disebut AES. Nah, pada kode ini digunakan kriptografi simetris, yaitu metode di mana kunci enkripsi dan deskripsi sama. Algoritma yang digunakan adalah AES 256 CBC, yaitu Advanced Encryption Standard 256 bit mode CBC. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, yaitu satu, plain text adalah data asli yang diamankan. Kedua, ciphertext hasil enkripsi dari plain text. Ketiga, kunci rahasia yaitu ada secret key digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Lalu yang keempat ada if atau initialization factor, yaitu digunakan untuk membuat hasil enkripsi lebih acak walau plain textnya sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada implementasi kode. Di sini proses enkripsi itu ada encrypted sama dengan open SSL underscore encrypt. Nah, di sini ada beberapa variabel, ada message, zipper, key, dan if. Nah, di sini message itu adalah isi pesan asli kita nanti. Zipper adalah metode enkripsinya, yaitu AES256 CBC. Lalu key-nya adalah kunci rahasia. Lalu if-nya adalah membuat hasil enkripsi ini unik gitu. Nah, lalu ada proses deskripsi juga, yaitu ada open SSL descript, ini hampir sama. Lalu ini ada if juga diambil dari ciphertext-nya. Lalu adalah sisa ciphertext-nya dideskripsi jadi pesan asli. Mungkin ini saya sudah siapkan kodenya. Di sini tadi untuk encrypt-nya, kodenya di sini. Lalu di sini untuk descript-nya. Nah, untuk ke bawah ini ada form-nya. Ini sudah saya buat sederhana saja. Ini juga sedikit logikanya. Oke, mungkin langsung kita ke websitenya. Nah, ini adalah website untuk kita menemukan enkripsi dan deskripsi pesan. Di sini coba akan saya tulis saya sudah makan. Lalu untuk kunci rahasianya ini akan saya buat makan saja, makan 123. Nah, ini untuk aksinya ntar kita pilih untuk yang enkripsi karena kita mau mengenkripsi pesan saya sudah makan tersebut ini. Kita klik proses. Nah, maka ini adalah hasil enkripsinya dari pesan saya sudah makan tadi. Nah, untuk mendeskripsikannya ini bisa kita copy saja. Kita masukkan di sini. Nah, untuk kunci rahasianya kita samakan kayak tadi, yaitu makan 123. Nah, tapi untuk aksinya kita klik deskripsi karena kita mau mendeskripsikan dari pesan enkripsi. Seperti itu. Kita klik proses. Nah, maka akan muncul pesan yang sebenarnya kita enkripsikan tadi, yaitu saya sudah makan. Ini akan saya coba untuk menggunakan kunci rahasianya itu berbeda ya. Karena tadi kan harusnya kan kita pakainya makan 123 agar bisa muncul saya sudah makan. Tapi ini akan saya ubah, katakan makan saja, nggak ada 123-nya. Yang tidak lengkap. Aksinya kita klik deskripsi. Kalau saya klik proses, maka tidak akan keluar karena kunci rahasianya itu tidak sama. Jadi kuncinya itu adalah dari key rahasianya itu, kunci rahasia itu harus sama antara di awal tadi untuk mengenkripsikan pesan dan juga saat kita mendeskripsikan pesan. Saya akan coba sekali lagi. Ini saya coba nilai nilai keamanan komputer dapat A, gitu kan, kunci rahasianya kita klik di sini kunci rahasianya bismillah A, gitu kan. Kita klik aksi enkripsi, kita klik proses. Oh, sebenarnya ini bismillah. Nah, bisa kan? Nah, bisa kan? Ini kita copy, kita masukkan sini. Ini kita masukkan.
Bismillah. Kita klik deskripsi, kita klik proses. Oh, kok tidak keluar? Kita klik deskripsi, klik proses. Kenapa kok tidak keluar untuk yang kedua? Tadi yang pertama bisa. Saya sudah pernah makan ayam goreng. Kita coba lagi. Rahasianya ayam. Kita bersihkan. Oke, ini bisa. Kita copy. Bentar. Saya copy ya. Kita copy. Masukkan. Ini kita klik. Kita ketikkan ayam. Deskripsi. Makan ayam goreng bisa. Kenapa tadi tidak bisa ya? Nilai keamanan komputer. Kunci rahasianya amin. Kita enkripsikan, bisa. Kita copy. Sebenarnya tadi ada yang salah ya. Kita pastekan amin. Kita klik deskripsi, kita klik proses. Nah, muncul nilai keamanan komputer A. Oke, berhasil ya. Tadi sebenarnya saya lupa untuk mengcopy deskripsinya, pesan deskripsinya di sini tadi, makanya error. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang. Maaf, kelupaan belum. Ini ada mitigasi serangannya. Nah, untuk mitigasi serangannya ini adalah jika tidak dimitigasi, aplikasi ini rentan terhadap. Untuk yang pertama adalah brute force attack, yaitu jika kunci rahasia terlalu pendek atau sederhana. Lalu yang kedua ada bisa man in the middle atau MITM. Ini jika komunikasi data tidak diamankan, yaitu misalnya tanpa HTTPS. Yang ketiga adalah replay attack, yaitu jika if statis atau tidak digabung dengan ciphertext. Nah, ini ada beberapa letak untuk ini ya, letak untuk mitigasinya, yaitu gunakan if acak step enkripsi. Nah, lokasinya di mana? Yaitu di open SSL _random _pseudo_betas ifline, yaitu fungsinya adalah menjaga hasil enkripsi sama untuk pesan yang sama. Jadi hasil enkripsinya pasti bakal berbeda-beda. Lalu gabungkan if dengan ciphertext. Lokasinya di sini di base 64 SQL encode. Lalu fungsinya adalah memastikan if tersedia saat proses deskripsi. Lalu yang ketiga ada kunci rahasia harus cukup panjang dan kuat. Nah, lokasi di mana yaitu kan diinputkan oleh user, minimal 16 karakter disarankan. Jadi lebih panjang dan lebih kompleks itu lebih disarankan karena tidak mudah ditebak juga. Lalu fungsinya ini adalah sulit ditebak dan memperlambat brute force attack seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbandingannya jika tanpa mitigasi dan dengan mitigasi. Untuk ini jika kita menggunakan if adalah jika tidak tanpa mitigasi, ini if-nya ini statik atau tidak digunakan. Nah, tapi kalau dengan mitigasi, jadi setiap kali enkripsi akan acak dan disimpan bersama ciphertext. Nah, lalu untuk kunci, nah jika pendek atau default misalnya sudah 34, itu tanpa mitigasi. Tapi kalau misalnya dengan mitigasi, itu disarankan key-nya itu kuat dan panjang, jadi bisa dikombinasikan huruf, angka ataupun simbol. Lalu untuk hasil enkripsi yaitu sama walau plain text dan key sama. Ini kalau misalnya untuk tanpa mitigasi ya, jadi udah sama aja gitu, plain textnya sama key-nya. Nah, kalau misalnya dengan mitigasi yaitu berbeda karena if-nya akan selalu berubah-ubah. Nah, untuk keamanan deskripsi sendiri kalau misalnya tanpa mitigasi itu rentan diretas. Tapi kalau misalnya dengan mitigasi akan lebih aman bahkan jika ciphertext terlihat oleh pihak lain, seperti itu. Dan yang terakhir untuk kesimpulan, ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kriptografi simetris memakai satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Contoh yaitu ya AES256 CBC yang kita perhatikan tadi. Yang kedua ada pesan dienkripsi menjadi ciphertext dan bisa didekripsi kembali dengan kunci yang sama. Ini seperti yang sudah saya perhatikan tadi. Dan yang ketiga adalah menggunakan if acak dan kunci kuat, yaitu untuk mencegah serangan brute force dan meningkatkan keamanan data. Seperti itu. Mungkin itu adalah kesimpulan dari penjelasan pada video kali ini tentang kriptografi. Terima kasih. Bila ada kata dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.